Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Kanal Kong. Pagi hari ini kita ngobrol pagi sambil minum kopi. Ya, saya ingin mewarnai pagi dengan sebuah tema inisiatif. Ini tema yang sederhana tetapi sebetulnya menarik ya untuk dibahas, dan ini boleh dibilang ini mahal banget loh, barang murah tapi mahal ya, namanya inisiatif ini. Coba aja bayangkan ya, inisiatif inilah yang merubah dunia. Merubah dunia, tetapi beresiko. Oleh karena itu jarang atau ya tidak banyak orang yang melakukan. Makanya saya ambil quotes ini sebagai sebagai tema ini. Ini yang mengatakan ini adalah Victor Hugo, seorang penulis dari Prancis. Initiative is doing the right thing without being told. Nah, jadi inisiatif itu adalah melakukan sesuatu yang benar tanpa disuruh. Ada yang nyambung itu ya. Tidak ada orang yang mengambil mengapa inisiatif itu tidak dilakukan, karena tidak ada yang menyuruh. Tidak ada orang yang menyuruh lah. Kalau yang disuruh itu namanya bukan inisiatif. Tapi supaya rame saya tak dulu ya, tak ngundang teman saya ini yang tadi malam takjak ngobrol-ngobrol ini. Namanya Sigit ini. Coba mungkin Sigit sudah sudah di depan laptopnya. Coba Git, ayo Git, datang Git, ngobrol di sini Git. Oke. Ya, jadi inisiatif itu sesuatu yang benar. Ya, kalau sesuatu yang salah dilakukan ya bukan inisiatif. Karena pernah loh ada yang bertanya begini, kreativitas. Apa yang pekerjaan yang termasuk kreativitas? Misalnya seorang pencuri melakukan ini dengan cara yang kreatif. Ini salah kaprah atau salah misleading ya. Jadi kreativitas yang digunakan untuk hal-hal yang buruk itu ya bukan kreativitas ya. Kalau bahasa Jawa punya itu namanya julik. Julik ya. Kalau bahasa yang pakai akal sehat, waras ya, tidak ada lah kreativitas untuk hal-hal yang buruk. Misalnya dia untuk melakukan operasinya, korupsinya, dia sangat kreatif. Nah, ini merugikan orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik dengan cara kreatif dong. Karena apa? Ternyata kreativitas bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk juga ya, gitu kan. Jadi nggak boleh kita menggunakan kata yang positif itu untuk pekerjaan yang negatif. Ya, walaupun mungkin dalam sisi pengertian masuk ke situ. Nah, inisiatif itu intinya kita melakukan sesuatu tanpa ada orang yang menyuruh. Terus siapa yang menyuruh? Hati nurani, sanubari, kemudian akal sehat kita ya, atau ya itu. Jadi dengan inisiatif sebetulnya derajat orang itu ditingkatkan. Nah, maksud saya gini, pada waktu dia orang melakukan pekerjaan atas perintah, itu namanya orang suruhan, kan gitu kan.
orang suruhan. Ya disuruh siapa? Disuruh bosnya, disuruh ini. Jadi, tetapi kalau dia melakukan inisiatif atas uh, dorongan sendiri, itu namanya bos. Karena orang yang lakukan atas panggilan hati, apa ya, suara yang bahasa sekarangnya sih passion, ya, passion itu, orang ini memiliki kemerdekaan, ya, kemerdekaan dalam arti dia bisa mengarahkan tindakannya itu sesuai dengan kemauannya dia. Lagi-lagi bukan sak maunya sendiri, ya, tapi dia akan punya perhitungan nalar, perhitungan etis, perhitungan akhlak, seperti itu. Jadi tidak asal-asalan, ya, seperti kata kreatif yang diartikan negatif tadi itu. Maka untuk kata inisiatif ini, karena ini positif, ya yang ada di belakangnya kita harus mewarnai, mengartikan secara positif, kan gitu. Nah, kenapa inisiatif itu jarang dilakukan? Itu tentu banyak hal. Nah, mari kita renungkan, ya. Yang paling ringan itu adalah karena inisiatif itu beresiko. Beresiko. Resikonya banyak tuh inisiatif itu. Pertama, orang yang mengambil inisiatif itu harus merdeka, tidak tergantung pada orang lain. Berarti, nah, siapa yang memulai suatu pekerjaan, dia harus berusaha mandiri. Mandiri dalam arti begini, dia tidak hanya mengandalkan orang lain, tetapi juga mengoptimalkan peran. Nah, ketika ini contoh belakangan ini, ternyata ketika ada orang menggalang dana banyak, ya, untuk kebaikan, ya, bukannya orang itu tidak punya duit, tetapi duit yang dibutuhkan untuk kepentingan itu sangat besar sehingga tidak bisa ditanggung sendiri. Nah, dan ketika dia berhasil, itu keberhasilan dia karena dia dipercaya. Ya, kalau orang nggak dipercaya kan nggak mungkin orang mengambil bagian dari program itu. Nah, lalu ada orang yang usil toh, wah, uangnya dikemanakan dan sebagainya itulah. Lalu ketika orangnya ditanya, lah, Anda nanya begitu itu, apa Anda sudah nyumbang? Dia berkilah kan, lah, orang nyumbang kan nggak harus diberitahukan. Jadi di sini nih, ya. Jadi pertama, memang inisiatif itu sesuatu yang berat, ya, beresiko. Ya, pertama itu tadi, menghadapi orang-orang yang usil seperti itu, ya. Yang kedua, inisiatif itu beresiko karena biasanya inisiatif itu baru, ya, dan belum dilakukan orang lain. Nah, karena orang lain yang ingin mengambil inisiatif itu takut diketawakan, takut dikritik, takut resikonya nanti gagal, seperti itu. Jadi ketakutan itu seringkali menjadi penghalang orang untuk berinisiatif. Yang sederhana saja, misalnya begini, Anda jalan-jalan di kaki lima, ya, melihat ada barang yang tidak pada tempatnya di situ. Lalu Anda terpikir, ini kok ada sampah di sini. Ketika Anda sudah mulai melangkah, lalu Anda berpikir, akan ada pasukan kebersihan, nanti itu tanggung jawab dia. Seperti itu kan. Jadi, atau hambatan yang lain yang internal, misalnya begini, malu, gitu ya. Saya pakai dasi gini-gini, mau bungkuk ngambil sampah kan ya malu, kan gitu kan. Jadi itu hambatan. Ya. Walaupun sesuatu perbuatan itu tidak dilihat
dari kelihatannya, tapi sebetulnya dari niatan ya. Kemuliaan itu kan tidak hanya dari tampilan luarnya saja. Jadi itu hambatan dari inisiatif. Nah, kemudian sesuatu yang inisiatif itu membuat sesuatu itu kemudian pada awalnya mungkin ditertawakan, selanjutnya mungkin bisa menjadi ikutan, lalu akhirnya berubah menjadi kelatahan. Nah, kan gitu kan. Jadi keberanian untuk mengambil resiko itu kan tantangan yang berat. Nah, sehingga orang jarang mengambil resiko dan tidak melakukan inisiatif. Ketika seseorang memulai melakukan itu, konsekuensinya tadi sudah ada ilustrasi yang saya berikan. Tetapi serentak dengan itu, keberhasilannya akan menjadikan sesuatu yang istimewa, luar biasa, dan orang menganggap ini ternyata mudah ya. Nah, lalu orang mengikutinya, menjadi ikutan. Jadi pertama memalukan, yang kedua menjadi ketertawaan, ujungnya nanti kalau berhasil menjadi ikutan. Nah, itu. Saya punya contoh nih yang saya ambil dari cerita-cerita buku bacaan pelajaran bahasa Inggris itu dulu ya, itu tentang telur Columbus itu. Telur Columbus. Kalau orang saya tanya, Anda bisa mendirikan telur ini di meja? Tentu tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa, karena ujung telur yang bulat begitu tidak memungkinkan telur itu bisa berdiri tegak di atas meja. Nah, kisah ini dipakai oleh Columbus dalam cerita itu untuk menangkis ya serangan-serangan orang yang usil, yang berusaha mengkaburkan apa yang sudah dilakukan. Konon ceritanya kan Columbus itu menemukan benua Amerika, walaupun kisahnya ya penemuan benua Amerika itu begini-begini, tapi ini berdasar cerita itu saja ya. Itu berawal dari pemikiran bahwa kalau dia berlayar terus ke timur ya, terus nanti dia akan kembali ke tempat semula karena bumi itu bulat. Nah, kan gitu kan. Nah, kemudian dia ingin membuktikan dengan timnya, dia melakukan perjalanan ke barat atau ke timur waktu itu ya. Nah, dengan timnya itu akhirnya menemukan benua Amerika itu. Ketika dia kembali ya, diterima oleh kerajaan waktu itu, ini Portugis, Spanyol apa ya, pokoknya orang itulah, Columbus ya, Christopher Columbus itu ya. Nah, orang-orang yang sirik itu berusaha mendelegitimasi penemuannya itu dengan mengatakan itu kan biasa saja kan gitu. Nah, di dalam satu perjamuan yang untuk merayakan kepulangannya itu celebration ya, lalu Columbus diundang, beberapa orang mencemooh ya, kalau begitu saja aku ya bisa gitu ya. Nah, tapi karena Columbus ini orang yang cerdas ya, dia sudah mengantisipasi reaksi yang seperti itu dengan caranya. Lalu dia mengeluarkan sebutir telur, kemudian menantang audiens itu. Nah, saudara-saudara, siapa yang bisa mendirikan telur ini di meja? Ya, semua orang yang tadi mereaksi negatif tadi mencoba mendirikan telur itu di atas meja. Tetapi tak seorang pun berhasil karena dia memakai
pemikiran yang normal, ya pemikiran biasa lah, seperti apa yang dia katakan tadi, itu kan biasa gitu. Tapi ternyata nggak bisa melakukan itu. Oke, kemudian datanglah Columbus, datang memegang telur itu. Kemudian telur itu dipecahkan di meja rock gitu ya, kan ujungnya pecah lalu keluar airnya, kemudian didirikan di atas meja dan berdiri karena ujungnya tidak lagi tumpul, tidak lagi runcing begitu, tapi sudah ini ada bagian yang rata gitu ya, dan telur itu berdiri. Nah, lagi-lagi orang-orang yang tadi itu yang mengkritik lagi, kan namanya memang nyinyir ya, jadi nyinyir itu mesti cari-cari alasan untuk membenarkan dirinya itu kan, walaupun salah ya. Akhirnya telur tadi berdiri dan orang-orang itu kembali, lah kalau begitu saya kan ya bisa ya, semua begitu gerembung-gerembung sambil sinis begitu. Kemudian Columbus berkata, iya tentu saja Anda bisa, kenapa tidak tadi sebelum saya memberi contoh Anda melakukan itu gitu. Lalu orang-orang semuanya terdiam karena tidak bisa lagi menyanggah argumen Columbus itu. Jadi begitulah teman-teman, setiap inisiatif yang kita ambil ya, tetapi lagi-lagi saya memberi catatan itu, inisiatif doing the right thing. Jadi not doing the wrong thing, melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar dan tanpa disuruh. Jadi kalau sesuatu yang salah tanpa disuruh, ya itu dalam konteks seperti ini tidak bisa kita katakan inisiatif karena tidak memberi manfaat. Ya, tak? Kalaupun memberi manfaat mungkin bagi yang bersangkutan saja, bagi orang lain tidak. Nah, jadi pagi ini ada terbuka kesempatan untuk berinisiatif. Ya. Berinisiatif dengan cara kita masing-masing yang memberi manfaat, yang mungkin sulit ya, tetapi beresiko seperti saya katakan. Dan kita tahu bahwa banyak hal, penemuan-penemuan atau merek ya atau apapun yang ada dan kita manfaatkan semuanya dalam kehidupan kita yang memberi manfaat, itu dimulai dengan inisiatif, inovasi, invention, penemuan ya, teknologi. Semuanya dilakukan dengan inisiatif karena melihat, oh ini kok nggak ada, ini peluang bagi saya untuk melakukan sesuatu. Tetapi tantangan berat sekali memang. Penemuan listrik misalnya kan bukan dengan membeli bohlam, tapi dengan melakukan penelitian ribuan kali yang membawa korban sampai konon Thomas Alva Edison itu membakar gerbong kereta api atau apa sampai saking menjadikan tempat itu sebagai laboratoriumnya. Atau ya banyak penelitian di bidang biologi dan penemuan-penemuan di bidang itu ya. Nah, hanya orang yang berani mengambil risiko dan memulai ya tanpa takut akan cemoohan atau kritikan orang lain dan yakin ya, baru dia akan berhasil. Nah, kita lihat juga benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita gunakan itu keberhasilannya akan melalui jalan yang panjang dan orang mengikutinya di belakang dan hanya sekedar dompleng ya. Satu contoh misalnya air kemasan ya. Semua orang minum air kemasan belinya dengan satu merek saja, tetapi awalnya merek itu ditemukan oleh yang penemunya dan orang
nama itu akhirnya menjadi brand, menjadi nama generik, walaupun itu seperti merek. Dan itu banyak, misalnya dalam alat kamera, mesin penyedot air, pompa air ya. Itu merek akhirnya menjadi brand, menjadi generik. Jadi nama alat itu berubah menjadi nama benda, ya. Misalnya odol, pompa, kamera, macam-macam itu kan kita tahu ya. Ketika kita menyebutkan salah satu merek, ternyata itu bukan nama generik dulunya, tetapi merek. Nah, gitu. Itulah hasil dari sebuah keberanian mengambil inisiatif, ya, salah satunya. Dan tentu tidak hanya di bidang teknologi, di dalam banyak hal, rekayasa sosial, mungkin keilmuan dan sebagainya, itu diawali dengan sebuah inisiatif. Dan tentu ada faktor-faktor yang lain. Di sini yang kita bahas itu tentang inisiatif itu saja. Terima kasih, moga-moga menginspirasi dan mendorong Anda melakukan inisiatif sekecil apapun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.